Kapten Bagas Wiratama, seorang intel Kopassus, berjalan di tengah gelapnya malam demi mengungkap sisi tersembunyi yang mengusik rasa aman. Bribka Dimas Prasetyo, sang polisi berwajah ramah, seketika menunjukkan raut berbeda yang menimbulkan teka-teki mencekam. AKP Indra Kusumo, atasan mereka, terlihat tegas di depan umum namun, selanjutnya membuat merinding saat keraguan mulai menggerogoti kewibawaannya. Di balik tatapan penuh tanya, drama kehidupan ini menggetarkan hati. Bagaimana mungkin hukum justru memunculkan bayang kelam? Ia menjerit di tengah sunyi, membuat tubuhnya berguncang penuh kengerian ketika fakta demi fakta perlahan menampakkan diri tanpa ampun. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di dalam ruang briefing yang remang oleh lampu neon, Kapten Bagas Wiratama berdiri mendengarkan arahan singkat dari komandannya tentang operasi rahasia yang melibatkan razia ilegal di jalan raya. Kita menerima laporan berulang dari warga soal dugaan pemerasan, dan ini melibatkan oknum berseragam, ucap komandannya dengan suara tegas sambil menunjuk peta wilayah target di papan. Kapten Bagas mengangguk sambil mencatat beberapa poin penting, lalu bertanya, apakah ada saksi kunci yang bisa membantu memverifikasi tindakan mereka? Komandannya menyerahkan sebuah map berisi laporan warga, termasuk nama Siti Marlina, yang menjadi korban terbaru dan kehilangan seluruh tabungannya akibat tuduhan membawa narkoba. Samarannya harus rapi, dan yang paling penting, jangan sampai mereka tahu bahwa kamu sedang mengawasi, tambah komandannya sebelum mengakhiri pertemuan. Sore harinya, Kapten Bagas mempersiapkan motor tuanya dan mengenakan pakaian biasa yang memudahkannya berbaur dengan warga setempat. Jalanan yang akan menjadi lokasi razia terkenal sebagai jalur yang sering digunakan pekerja pasar tradisional dan pelajar menuju kota. Ketika matahari mulai meredup, ia melaju ke lokasi dengan tenang, memastikan setiap sudut diperhatikan untuk mencari pola aktivitas yang mencurigakan. Sebuah mobil patroli terlihat parkir di sudut jalan, dan 3 petugas tampak mengobrol santai, salah satunya mencatat sesuatu di buku kecil dengan wajah serius. Sepertinya mereka sedang bersiap. Gumam Kapten Bagas pelan sambil memarkir motornya di tempat yang cukup jauh agar tak menarik perhatian. Di dekat pasar tradisional, para pedagang sibuk merapikan dagangan mereka ketika sebuah mobil patroli tiba-tiba berhenti, dan seorang petugas berteriak dengan pengeras suara, harap semua pengendara menepi untuk pemeriksaan. Bribka Dimas Prasetyo, dengan senyum lebar yang terlihat ramah, melambaikan tangan kepada pengendara pertama yang ia hentikan, lalu mulai memeriksa surat-surat kendaraan. Pak, surat lengkap kok. Kenapa masih diperiksa lagi? Tanya pengendara itu, yang tampak gugup saat Dimas membuka jok motornya tanpa izin. Wah, ini apa ya? Ujar Dimas sambil mengangkat plastik kecil berisi bubuk putih dari jok motor, yang membuat pemilik motor terpana dengan mulut menganga. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan dengan tatapan penuh keheranan, tetapi Dimas segera menegaskan, ini jelas melanggar hukum, Anda bisa kami tahan kalau tidak ada penjelasan. Kapten Bagas yang berada di dekat situ berpura-pura sibuk dengan ponselnya sambil mengamati gerak-gerik Dimas dan rekannya yang lain. Seorang pedagang tua mendekatinya dan berkata dengan suara berbisik, mereka sering begitu, Mas, kadang yang kena justru orang yang tak tahu apa-apa. Bagas mengangguk pelan sambil menanyakan lebih lanjut, sudah banyak yang jadi korban. Pedagang itu menghela napas panjang, banyak, tapi orang-orang takut melawan, bayar saja, katanya, daripada urusannya makin panjang. Keterangan itu membuat Kapten Bagas semakin yakin bahwa operasi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sudah menjadi praktik terorganisir. Setelah razia di pasar selesai, Bribka Dimas dan timnya pindah ke lokasi lain yang lebih sepi, di mana mereka menghentikan kendaraan satu persatu tanpa alasan yang jelas. Kali ini, seorang pengendara muda dengan tas punggung tampak bingung saat dihentikan, lalu mencoba bertanya, apa ada masalah, Pak? Dimas hanya menjawab dengan santai, ini pemeriksaan rutin. Kamu tak perlu khawatir kalau tak membawa barang terlarang. Namun, ketika ia membuka jok motor anak muda itu, ia kembali mengeluarkan plastik kecil yang sama, membuat pemuda itu panik sambil berkata, itu bukan punya saya, Pak, saya bahkan tidak tahu itu apa. Suasana mulai memanas ketika Dimas mengancam akan membawa pemuda itu ke kantor polisi kecuali ia bisa menyelesaikan masalah di tempat. Di kejauhan, Kapten Bagas diam-diam merekam kejadian tersebut dengan kamera kecil yang tersembunyi di jaketnya. Saat Dimas menyebut jumlah uang yang harus dibayar, 25 juta rupiah, wajah pemuda itu memucat,
tetapi ia tak berani menolak karena takut konsekuensinya. Rekan Dimas yang lain mendekat dan menegaskan, kami ini memberi kesempatan, jadi manfaatkan baik-baik. Ketika akhirnya pemuda itu menyerahkan uangnya dengan tangan gemetar, Dimas tersenyum puas sebelum mempersilakannya pergi. Kapten Bagas mencatat waktu dan lokasi kejadian, lalu meninggalkan tempat itu dengan hati yang penuh amarah terpendam. Malam itu, Kapten Bagas bertemu dengan Siti Marlina di sebuah kafe kecil yang sepi untuk mendapatkan keterangan lebih mendalam tentang pengalamannya. Mereka menghentikan saya begitu saja tanpa alasan, lalu bilang ada barang terlarang di jok motor saya. Siti membuka cerita sambil menundukkan kepala. Apa Anda sempat melihat siapa yang menaruh barang itu? Tanya Bagas dengan nada pelan, mencoba membuatnya tetap nyaman. Siti menggeleng lemah. Saya tidak tahu, saya bahkan tidak pernah membawa barang seperti itu. Suaranya bergetar, nyaris menangis. Lalu, apa yang mereka minta dari Anda? Bagas melanjutkan sambil mencatat setiap detail penting di buku kecilnya. 25 juta rupiah. Pak, kalau tidak, saya diancam akan masuk penjara, jawab Siti dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Suasana hening beberapa saat sebelum Bagas berkata, Anda berani melapor, dan itu langkah yang sangat penting untuk menghentikan ini. Siti menatapnya dengan ragu, tapi, apakah itu akan aman untuk saya? Saya takut mereka akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Bagas memberikan senyum tipis. Kami akan memastikan bahwa tidak ada yang terjadi pada Anda. Itu janji saya. Setelah pertemuan itu, Bagas kembali ke tempat tinggalnya sementara, merenungkan langkah berikutnya untuk mengungkap kebenaran tanpa membahayakan korban yang sudah melapor. Di pagi yang tenang, Siti Marlina berjalan menuju kantor polisi dengan langkah berat, membawa bukti transfer yang menguras seluruh tabungannya. Sesampainya di sana, ia disambut dengan tatapan dingin dari beberapa petugas, seolah menimbang apakah laporan ini perlu ditanggapi serius. Dengan suara pelan tapi tegas, Siti menjelaskan kronologi kejadian, mulai dari razia mendadak hingga ancaman yang membuatnya menyerah pada tuntutan. Saya tidak pernah membawa barang itu, Pak, mereka yang memasukkannya ke dalam jok motor saya, ucapnya sambil menunjukkan kwitansi pembayaran uang damai. Petugas yang mendengarkan awalnya ragu, namun keberanian Siti untuk melapor menarik perhatian seorang penyidik independen yang diam-diam merekam kesaksiannya. Setelah keluar dari kantor polisi, Siti merasa sedikit lega, tetapi ketakutan tetap menghantui setiap langkahnya. Tak jauh dari sana, Kapten Bagas, yang telah diberitahu tentang laporan ini, memutuskan untuk bertemu dengannya secara langsung. Siti tampak gugup saat Bagas memperkenalkan diri, tetapi ia berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan rinci. Kami di sini untuk membantu, Bu. Semua informasi ini akan sangat berguna, kata Bagas sambil mencatat dengan cermat. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam penyelidikan, karena keberanian Siti membuka pintu bagi Kapten Bagas untuk menggali lebih dalam kasus ini. Kapten Bagas memulai investigasinya dengan menelusuri kamera CCTV yang tersebar di beberapa titik sepanjang jalur razia. Rekaman pertama yang ia temukan menunjukkan Bribka Dimas menghentikan seorang pengendara tua, tetapi gerakannya terlihat tergesa-gesa dan tidak wajar. Dalam rekaman lain, terlihat Dimas memegang sesuatu di tangan sebelum membuka jok motor, sebuah detail kecil yang menunjukkan keanehan dalam prosedur razia. Bagas mencatat waktu dan lokasi kejadian untuk dibandingkan dengan laporan dari korban yang relevan. Pola ini terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan, gumamnya sambil memperbesar rekaman untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Ia juga menemukan momen ketika rekan Dimas mendekati kendaraan lain dan mengalihkan perhatian pengendara, memberi cukup waktu bagi Dimas untuk bertindak. Mereka bekerja seperti mesin terlatih, pikir Bagas sambil menghela napas panjang. Rekaman CCTV itu menjadi bukti awal yang kuat, meski masih membutuhkan konfirmasi dari saksi untuk memperkuat dugaan. Bagas segera menghubungi Sersan Riko untuk mengatur strategi pengamanan rekaman ini, agar tidak ada pihak yang bisa menghapusnya. Di tengah malam, ia merasa sedikit lega karena langkah kecil ini membawa penyelidikan lebih dekat ke akar masalah. Kapten Bagas mengunjungi tempat pertemuan rahasia di mana Sersan Riko sudah menunggunya dengan laptop berisi salinan rekaman CCTV. Riko memutar ulang salah satu video sambil menunjuk pada gerak-gerik Dimas. Lihat ini, Pak, dia jelas memasukkan sesuatu sebelum memeriksa. Modusnya terlalu rapi untuk pekerjaan satu orang, jawab Bagas sambil menatap layar dengan ekspresi serius. Riko, yang biasanya tenang, kali ini terlihat gusar. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan, dan ini bukan pertama kali. Bagas mengangguk setuju. Kita harus memastikan bukti ini aman sebelum mereka menyadari ada yang memantau.
Mereka kemudian mendiskusikan langkah pengamanan digital, termasuk membuat salinan rekaman di beberapa tempat berbeda untuk mengantisipasi sabotase. Saya akan pastikan ini tidak bocor, tapi kita harus bertindak cepat, ujar Riko, yang mulai merasakan urgensi kasus ini. Bagas menepuk bahu Riko dan berkata, kita sedang melawan sesuatu yang besar, tapi kita tidak akan mundur. Malam itu, keduanya sepakat untuk tidak hanya fokus pada Dimas, tetapi juga mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam rantai kejahatan ini. Rekaman CCTV tersebut menjadi senjata awal yang siap digunakan, tetapi mereka tahu masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Di markas rahasia, Kapten Bagas memanfaatkan papan tulis besar untuk menyusun nama-nama korban dan pola razia berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan. Sebagian besar korban adalah orang-orang dari latar belakang sederhana yang tampaknya sengaja dipilih karena tidak memiliki pengaruh atau pengetahuan hukum. Mereka memilih target yang mudah ditekan, ujar Bagas sambil melingkari nama-nama yang berulang dalam laporan. Ia juga menemukan bahwa sebagian korban yang menolak membayar malah mendapatkan ancaman tambahan, seperti penggeledahan rumah secara paksa. Dari bukti-bukti tersebut, muncul hipotesis bahwa motif utama adalah keuntungan finansial pribadi, bukan bagian dari operasi resmi. Sersan Riko, yang membantu analisis ini, menambahkan, mereka sepertinya punya jaringan kuat yang melindungi mereka dari atas. Bagas mengangguk sambil berkata, ini bukan hanya soal razia, ini tentang kepercayaan publik yang terus dihancurkan. Mereka memutuskan untuk memprioritaskan pengamanan saksi dan bukti, terutama mengingat bahwa kasus ini bisa melibatkan orang-orang di tingkat yang lebih tinggi. Dengan peta di depannya, Bagas menunjuk lokasi-lokasi strategis yang menjadi fokus razia, mencoba memahami pola kerja kelompok tersebut. Malam itu, dengan semua data yang terkumpul, ia merasa bahwa perang melawan jaringan ini baru saja dimulai. Di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, Kapten Bagas bertemu dengan seorang pengendara yang pernah menjadi korban razia ilegal. Pria itu tampak gugup, sering melihat sekeliling seperti memastikan tidak ada orang yang mengenalnya di sekitar. Saya sudah bayar, Pak, tapi mereka masih menghubungi saya lagi, minta tambahan uang, ujar korban dengan suara pelan. Apa mereka pernah mengancam lebih dari itu? Tanya Bagas sambil mencatat detail setiap kata yang diucapkan pria itu. Ya, mereka bilang kalau saya tidak menuruti, saya akan ditangkap di depan keluarga saya, jawabnya dengan nada putus asa. Bagas merasa amarahnya membuncah, tetapi ia berusaha tetap tenang sambil terus menggali informasi. Pria itu juga memberikan nomor telepon dari seseorang yang pernah menghubunginya, yang segera dicatat oleh Bagas untuk dilacak lebih lanjut. Anda melakukan hal yang benar dengan melapor. Ini akan membantu kami menghentikan mereka, kata Bagas dengan nada meyakinkan. Setelah pertemuan itu, Bagas kembali ke markas kecilnya dengan sejumlah informasi baru yang berpotensi memperkuat penyelidikan. Ia sadar bahwa semakin dalam ia masuk ke dalam kasus ini, semakin besar resiko yang harus ia hadapi. Kapten Bagas duduk di ruang kerjanya, memandangi papan besar yang penuh dengan catatan, foto, dan rekaman CCTV yang telah dikumpulkan. Ia mulai melihat pola yang jelas, di mana para korban yang membayar uang damai tidak pernah benar-benar bebas dari ancaman. Mereka menggunakan ketakutan sebagai senjata utama, gumamnya sambil menggambar garis-garis penghubung pada peta investigasinya. Meskipun begitu, ia sadar bahwa orang-orang yang terlibat dalam kejahatan ini memiliki kekuasaan untuk menghapus bukti dengan mudah. Informasi yang diberikan oleh korban di warung kopi memperkuat keyakinannya bahwa kelompok ini beroperasi seperti jaringan kriminal terorganisir. Di tengah-tengah ketegangan, ia menerima panggilan dari Sersan Riko yang memberitahu bahwa ada perkembangan baru terkait lokasi penyimpanan uang hasil pemerasan. Saya butuh kamu untuk pastikan lokasi itu tidak diganggu sebelum kita bergerak, kata Bagas dengan nada tegas melalui telepon. Riko segera menuju tempat yang dimaksud, sementara Bagas mempersiapkan langkah berikutnya dengan hati-hati. Kita tidak punya banyak waktu sebelum mereka menyadari ada sesuatu yang salah, pikir Bagas dengan wajah penuh kekhawatiran. Langkah kecil ini semakin mendekatkan mereka ke inti masalah, meskipun risiko kegagalan terus membayangi. Di tengah malam yang sunyi, ponsel Kapten Bagas berdering dengan nada pesan singkat yang mengejutkan. Berhenti sekarang atau kamu akan menyesal, demikian bunyi pesan anonim itu, yang segera membuat Bagas waspada. Ia memeriksa sumber pesan, tetapi nomor tersebut tampaknya menggunakan jaringan tidak terlacak, membuatnya semakin curiga. Pesan itu seolah ingin mengintimidasi, tetapi di saat yang sama justru membuktikan bahwa ia sudah mendekati sesuatu yang besar. Bagas tidak memberikan respon,
melainkan segera menyimpan tangkapan layar pesan itu untuk dijadikan bagian dari bukti. Ia merenung sejenak, memikirkan bahwa ancaman ini mungkin berasal dari orang-orang yang merasa posisinya mulai terancam. Jika mereka sampai menghubungi saya langsung, berarti ada yang tidak bisa mereka kendalikan, gumamnya pelan. Meski merasa waspada, ancaman itu justru memacu semangatnya untuk menggali fakta lebih dalam dan mengungkap kebenaran. Ia kemudian menghubungi Riko untuk memastikan rekaman dan bukti lain telah diamankan dengan baik. Malam itu, Bagas menghabiskan waktu untuk memperkuat strategi penyelidikan sambil bersiap menghadapi kemungkinan ancaman berikutnya. Di markas polisi, AKP Indra Kusumo terlihat memandang laporan harian dengan ekspresi gelisah yang jarang ia tunjukkan di depan anak buahnya. Seorang petugas muda mendekatinya dan berkata, "Pak, saya dengar ada seseorang yang memantau kegiatan razia kita belakangan ini." Indra mengangkat alisnya dan menjawab dingin, "Siapa yang bilang begitu? Pastikan tidak ada orang luar yang tahu terlalu banyak." Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa, terutama karena beberapa razia terakhir mendapat perhatian lebih dari warga. Dalam pertemuan tertutup dengan Bribka Dimas, ia bertanya, "Apakah ada yang mencurigakan selama tugasmu minggu ini?" Dimas menjawab dengan santai, "Tidak ada yang aneh, Pak, semuanya berjalan lancar seperti biasa." Meski begitu, Indra tidak sepenuhnya percaya, terutama karena ia sudah mendengar desas-desus tentang seseorang yang mungkin sedang menyelidiki dari bayangan. Ia memutuskan untuk menempatkan informan rahasia untuk mengawasi situasi di lapangan, terutama di lokasi-lokasi yang sering menjadi target razia. Kalau ada yang mencoba mengganggu rencana kita, pastikan dia tidak punya waktu untuk bergerak lebih jauh, perintah Indra dengan nada tegas. Meskipun ia berusaha terlihat tenang, dalam hati ia tahu bahwa ancaman ini bisa menghancurkan reputasi dan jaringannya sekaligus. Menjelang senja, Bribka Dimas bersama dua rekannya bersiap di titik razia baru di dekat perbatasan kota, yang dikenal ramai oleh kendaraan pekerja dan pedagang. Mereka menghentikan kendaraan satu persatu, sementara antrean panjang mulai terbentuk, menimbulkan keluhan dari pengendara yang terjebak. Seorang pria parubaya yang mengendarai motor tua dihentikan, dan Dimas mulai memeriksa surat-suratnya dengan cermat sambil membuka jok motor. "Ini apa?" seru Dimas tiba-tiba sambil mengangkat kantong plastik kecil berisi bubuk putih, membuat pria itu terkejut dan menggelengkan kepala. "Itu bukan punya saya, Pak. Saya tidak tahu apa-apa," jawab pria tersebut dengan suara gemetar, yang langsung menarik perhatian warga di sekitar. Kerumunan mulai mendekat, dan beberapa pengendara lain mencoba merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel mereka. "Mundur semua! Jangan ganggu pekerjaan kami," teriak Dimas, dengan nada yang justru memperkeruh suasana dan memicu kecurigaan warga. Saksi mata di lokasi mulai berbisik, membicarakan kejanggalan bahwa barang tersebut muncul begitu saja tanpa alasan yang jelas. Beberapa warga bahkan mengajukan protes, mempertanyakan mengapa pengendara itu diperlakukan seperti kriminal tanpa bukti yang cukup. Insiden ini memunculkan ketegangan yang menjadi titik balik bagi kerumunan, yang mulai mempertanyakan kredibilitas razia tersebut. Di tengah situasi yang semakin panas, Kapten Bagas yang menyamar sebagai salah satu pengendara menyusup ke dalam kerumunan, mengamati reaksi Dimas dari jarak dekat. Dimas, yang terlihat mulai kehilangan kesabaran, mengangkat suara lebih keras. "Siapapun yang mendekat lagi akan kami tahan untuk menghalangi tugas polisi." Ancaman tersebut justru membuat warga semakin gelisah, dan beberapa orang mulai berbicara dengan nada marah, menuntut penjelasan. Bagas mencatat setiap detail, dari ekspresi Dimas hingga langkah-langkahnya yang tampak terburu-buru untuk menutup situasi. Seorang ibu yang sedang menggendong anaknya bahkan memberanikan diri berkata, "Pak, ini seperti jebakan, jangan perlakukan kami seperti penjahat." Wajah Dimas memerah, tetapi ia tetap bersikeras memeriksa kendaraan lain, berharap perhatian warga akan teralihkan. Sementara itu, Bagas menangkap adanya gelagat cemas dari rekan Dimas yang berdiri agak jauh, seolah tak ingin terlibat langsung. Dia tahu ada sesuatu yang salah, pikir Bagas sambil terus mengamati sambil menjaga jarak agar tidak menarik perhatian. Kerumunan perlahan mulai terpecah antara yang ingin melawan dan yang memilih menjauh, menciptakan suasana kacau penuh ketidakpastian. Bagas tahu saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertindak, tetapi ia menyadari bahwa setiap langkah Dimas semakin membuka kedoknya. Dari jarak yang cukup aman, Sersan Riko menggunakan kamera kecil untuk mengambil foto-foto detail saat Dimas menggeledah jok motor pria parubaya tadi. Ia memastikan bahwa sudut pengambilan gambar cukup jelas, terutama momen ketika Dimas memegang plastik kecil itu sebelum memasukkannya ke jok motor. "Ini akan menjadi bukti penting," gumam Riko sambil melanjutkan pengamatannya dengan hati-hati.
Ia melihat bagaimana Dimas tampak gugup saat kerumunan mulai mencurigai tindakannya, meskipun ia berusaha tetap terlihat tenang. Ketika situasi semakin kacau, Riko memutuskan untuk mundur perlahan agar tidak menarik perhatian, membawa serta bukti yang telah ia kumpulkan. Kita tidak bisa gegabah, jika ini bocor terlalu cepat, mereka pasti akan membersihkan jejak mereka, pikir Riko sambil menyimpan kameranya di dalam jaket. Saat kembali ke tempat persembunyian sementara, ia langsung mentransfer foto-foto tersebut ke perangkat penyimpanan lain untuk memastikan keamanannya. Riko tahu bahwa foto ini akan menjadi bagian penting dari strategi Kapten Bagas untuk membongkar kejahatan sistematis yang terjadi. Ia menghubungi Bagas dan memberitahukan bahwa bukti sudah diamankan, tetapi ia juga memperingatkan bahwa situasi semakin rawan. Dengan suara tenang, Bagas menjawab, "Kita harus lebih berhati-hati sekarang, langkah mereka semakin agresif." Setelah kerumunan bubar dan situasi sedikit mereda, Kapten Bagas bertemu dengan Sersan Riko di sebuah lokasi tersembunyi dekat bengkel tua yang tak lagi digunakan. Di bawah lampu redup, Riko menunjukkan foto-foto yang diambilnya, yang jelas memperlihatkan Dimas memegang barang mencurigakan sebelum memeriksa kendaraan. "Ini bukti kuat, tapi kita harus memastikan tidak ada kebocoran informasi," ujar Bagas sambil memeriksa foto-foto tersebut dengan saksama. Mereka mulai memetakan strategi untuk membawa bukti ini ke pihak yang dapat dipercaya tanpa memicu kecurigaan dari pihak yang terlibat. "Kita juga perlu memastikan para korban aman, banyak dari mereka hidup dalam ketakutan," tambah Riko dengan nada serius. Bagas setuju dan menginstruksikan agar setiap komunikasi dengan saksi dilakukan dengan metode yang aman dan rahasia. Mereka juga membahas kemungkinan adanya pihak di atas Dimas yang memberikan perlindungan terhadap praktik kotor ini. "Ini bukan cuma soal Dimas, kalau dia berani, pasti ada yang mendukungnya," ujar Bagas dengan nada penuh kewaspadaan. Malam itu, mereka membuat daftar langkah prioritas, termasuk pengamanan saksi, pelacakan dana hasil pemerasan, dan penyusunan laporan kronologis yang rapi. Dalam keheningan malam, keduanya sadar bahwa mereka sedang melawan sesuatu yang lebih besar dari sekadar oknum nakal. Di ruang kerja AKP Indra yang terasa pengap oleh ketegangan, ia memanggil Bribka Dimas untuk membahas situasi yang kian memanas akibat laporan warga. "Dimas, kita harus mencari cara untuk meredam ini sebelum menjadi masalah besar," ujar Indra sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Dimas, dengan raut wajah santai namun penuh tipu daya, menjawab, "Saya yakin ini hanya suara-suara kecil, Pak, kita masih bisa kendalikan." Indra tak puas dengan jawaban itu, lalu menambahkan, "Kita butuh rencana cadangan, kalau ada yang terlalu mencolok, kita harus siap lempar kambing hitam." Dimas tertawa kecil, "Maksudnya, orang yang cukup tak penting untuk dikorbankan?" Indra mengangguk, "Ya, itu satu-satunya cara kalau kasus ini sampai ke permukaan." Meski Dimas terlihat percaya diri, Indra menyadari bahwa tekanan dari pihak eksternal membuat posisinya semakin sulit dipertahankan. Di sela-sela percakapan, Dimas mencoba menyisipkan informasi bahwa ada seseorang yang mungkin memantau gerak-gerik mereka. "Kalau begitu, kita juga harus bergerak lebih hati-hati. Pastikan tidak ada satupun celah," perintah Indra sambil mengakhiri pembicaraan dengan nada tegas. Saat Dimas keluar, Indra termenung sejenak, merenungkan bagaimana ia bisa mempertahankan kontrol dalam situasi yang semakin tak terkendali. Di rumah kecilnya yang sederhana, Siti Marlina dikejutkan oleh suara dering telepon yang memecah keheningan malam. "Kalau kamu mau masalah ini selesai, tarik laporanmu. Kami bahkan akan beri kompensasi tambahan," suara dari ujung telepon terdengar dingin dan mengancam. Siti gemetar mendengar kata-kata itu, tangannya menggenggam erat ponsel seolah mencari keberanian untuk tetap bertahan. "Saya tidak akan menarik laporan saya," jawabnya dengan suara bergetar, tetapi penuh tekad. Pengirim pesan tak dikenal itu mendesah panjang sebelum menutup telepon tanpa sepatah kata lagi. Setelah telepon itu, Siti duduk termenung, merasakan ketakutan yang luar biasa karena menyadari dirinya benar-benar menjadi target. Namun, di tengah rasa takutnya, ia teringat janji Kapten Bagas yang meyakinkan bahwa mereka akan melindunginya. "Mungkin ini cara mereka untuk mematahkan semangatku," gumam Siti pada dirinya sendiri, mencoba membangun keberanian. Dengan hati yang masih gundah, ia memutuskan untuk tetap maju, percaya bahwa keadilan harus ditegakkan meski taruhannya sangat besar. Malam itu, ia mengirim pesan kepada Bagas, memberitahu tentang ancaman yang baru saja ia terima. Dalam perjalanan pulangnya melewati jalan yang gelap dan sepi, Kapten Bagas mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah mobil hitam terus membuntutinya dengan jarak yang cukup mencurigakan,
meski tidak pernah menyalip atau menunjukkan tanda ingin berhenti. Ini bukan kebetulan, pikir Bagas sambil mengatur kecepatannya untuk memastikan apakah mobil itu memang sengaja mengikutinya. Ia mengambil jalur yang berbeda dari rute biasanya, berharap bisa kehilangan mobil tersebut di tikungan sempit. Namun, mobil itu tetap berada di belakangnya, semakin memperkuat dugaan bahwa ia sedang diawasi. Dengan hati-hati, Bagas mencari tempat untuk berhenti sejenak, tetapi memastikan bahwa posisinya tetap aman jika harus menghadapi ancaman langsung. Ia merogoh sakunya dan menyalakan perekam suara di ponselnya, berjaga-jaga jika situasi menjadi lebih buruk. Mobil itu akhirnya berhenti di kejauhan, seolah memberikan peringatan diam-diam sebelum berbalik arah dan menghilang ke dalam gelap malam. Meski ancaman itu tidak berubah menjadi serangan langsung, Bagas merasa bahwa situasi ini menunjukkan betapa seriusnya jaringan tersebut dalam melindungi rahasia mereka. Sesampainya di tempat tinggal sementara, ia segera mencatat kejadian itu dan menyusun rencana untuk meningkatkan keamanan dirinya. Di markas rahasia, Kapten Bagas memandang papan besar yang kini dipenuhi foto-foto, rekaman CCTV, dan peta dengan garis penghubung yang rumit. Di satu sisi papan, terdapat daftar korban yang telah memberikan kesaksian, termasuk Siti Marlina dan beberapa orang lain yang berhasil dihubungi. Ini sudah cukup untuk menyusun laporan awal, tapi kita masih butuh satu bukti kuat untuk mengunci semuanya, ujar Bagas kepada Sersan Riko. Riko mengangguk sambil menunjukkan catatan baru tentang lokasi yang diduga sebagai tempat penyimpanan hasil pemerasan. Jika kita bisa mengamankan tempat ini, mereka tidak akan punya cara untuk menyangkal, kata Riko dengan nada penuh keyakinan. Bagas tahu bahwa langkah berikutnya harus diambil dengan sangat hati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh operasi ini gagal. Di sisi lain, saksi-saksi mulai menunjukkan keberanian untuk berbicara, meskipun mereka masih meminta perlindungan penuh. Kita tidak hanya berurusan dengan hukum, tetapi juga dengan rasa takut mereka, kata Bagas sambil menandai titik-titik baru di peta. Ketegangan terasa semakin memuncak, karena semua elemen dalam penyelidikan ini seolah bergerak menuju momen klimaks yang tak terhindarkan. Dalam hati, Bagas tahu bahwa perjuangan ini lebih dari sekadar membongkar kejahatan, tetapi juga menyelamatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.